Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah hidup Kristen bukan tentang aman, tapi tentang benar. Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan dengan satu harapan utama, hidup menjadi aman, nyaman, dan bebas masalah. Namun seringkali kita lupa bahwa satu kebenaran penting. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang aman, tetapi ia menjanjikan hidup yang benar. Kekristenan bukan jalan bebas hambatan, melainkan jalan salib. Bukan tentang menghindari resiko, tetapi taat pada kebenaran, meskipun ada harga yang harus dibayar. Katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama, dunia mencari keamanan. Kristus memanggil kebenaran. Ayat firman Tuhan kita baca di Matius 7 ayat 13-14. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus dengan jelas mengatakan jalan kebenaran tidak populer. Jalan kebenaran itu tidak nyaman. Jalan kebenaran itu tidak selalu aman secara duniawi. Namun jalan itulah yang membawa kepada hidup yang kekal. Hari-hari ini kita boleh lihat contoh umum di dalam dunia kerja. Banyak orang memilih diam demi aman, menutup mata terhadap ketidakjujuran demi posisi, ikut arus agar tidak dikucilkan. Tetapi orang percaya dipanggil untuk berkata, aku memilih benar walaupun tidak aman. Amin. Yang kedua, kebenaran seringkali membawa resiko, bukan kenyamanan. Contoh dalam Alkitab kita bisa belajar dari kisah Daniel. Di Daniel 6 ayat 17 berkata, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel tidak mencari aman. Daniel tahu berdoa pada masa itu bisa membuatnya mati karena aturan yang telah dibuat oleh raja. Daniel juga tahu hukum raja tidak memihak kepadanya. Tapi Daniel tetap setia berdoa. Daniel tidak diselamatkan dari gua singa, tetapi diselamatkan di dalam gua singa. Bayangkan, pada waktu pintu gua itu dibuka, Daniel keluar dengan selamat. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari bahaya, tapi Tuhan menyertai kita ketika kita memilih hidup benar. Amin. Yang ketiga, Yesus sendiri tidak memilih jalan aman. Filipi 2:8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus bisa memilih aman, ya Yesus tetap aja di surga. Yesus bisa memilih nyaman, ya menghindari penderitaan. Tetapi Yesus memilih benar, menebus manusia. Bapak Ibu semua, salib bukan simbol keamanan. Salib adalah simbol ketaatan total kepada kebenaran Allah. Amin. Yang keempat, orang Kristen sering salah berdoa. Sering kita berdoa seperti ini. Tuhan, jauhkan aku dari masalah. Tuhan, buat hidupku nyaman. Tuhan, jangan biarkan aku menderita. Padahal doa yang benar harusnya adalah, Tuhan, kuatkan aku untuk tetap benar, apapun resikonya. Yang mau katakan amin. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23b. Jadi artinya mengikut Kristus itu adalah memikul salib, bukan duduk di kursi yang empuk. Yang kelima, benar di hadapan Tuhan lebih penting dari aman di hadapan manusia. Contoh Alkitab ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Para rasul mengalami dipenjara, dipukul, diancam. Tetapi mereka tidak berkata yang penting aman. Mereka berkata yang penting benar di hadapan Allah. Nah, bagaimana aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari? Di keluarga Bapak Ibu, mari berani jujur meski tidak disukai. Di pekerjaan, menolak korupsi meski peluang naik jabatan tertutup. Di pelayanan, tetap setia pada firman Tuhan meski tidak populer. Di media sosial, tidak ikut kebencian, hoax, dan kebohongan demi diterima. Bapak Ibu semua, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Aman itu sementara, benar itu kekal. Aman bisa membuat kita nyaman hari ini,
tetapi kebenaran menentukan hidup kita selamanya. Yesus tidak memanggil kita untuk hidup tanpa resiko, tetapi untuk hidup tanpa kompromi. Matius 5:10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu semua, mari jangan takut dengan kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran sampai kebenaran menjadi nyata. Kita jangan takut dianiaya oleh sebab karena kebenaran. Karena itulah kita mempunyai kerajaan surga. Yang mau katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami mau hidup benar sesuai kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hidup aman di luar kehendak Bapa Surgawi. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Hari ini kami lebih baik dari kemarin. Tahun 2026 lebih baik, lebih dahsyat dari tahun 2025 yang kemarin. Tuhan, ajar kami untuk berani memilih hidup dalam kebenaran. Meski ada harga yang harus kami bayar. Lebih baik kami kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kebenaran-Mu. Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Urapi dan mampukan kami untuk hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.